Cerita dimulai ketika Lin Xuang yang mempesona bertemu dengan selingkuhan suaminya, Yang Yi, di sebuah restoran. Untuk memahami bagaimana ini terjadi dan mengapa mereka bertemu, kita harus mundur 2 bulan ke belakang. Saat Lin Xuang masih menjadi istri yang bahagia dan ibu rumah tangga tanpa beban. Ia tampak menjalani kehidupan sempurna dengan rumah mewah, putri kecil yang lucu bernama Chao, dan suami jutawan bernama Wei Min, kepala sebuah perusahaan teknologi besar. Sayangnya, tidak ada yang benar-benar sempurna dalam hidup, dan kasus ini bukan pengecualian. Kehidupan pernikahan yang indah mulai runtuh ketika Lin Xuang menemukan anting mewah milik sekretaris sekaligus selingkuhan suaminya di antara pakaian-pakaiannya. Setelah menelusuri internet, Lin Xuang menemukan foto seorang wanita dengan manikyur indah yang sedang memegang anting tersebut. Saat mengunjungi kantor suaminya, Lin Xuang dengan cermat mengamati kuku semua wanita yang bekerja di sana, tapi tak menemukan kecocokan karena Yang Yi pulang lebih awal. Setelah sedikit menyelidik, Lin Xuang mengetahui bahwa suaminya telah memesan kamar hotel atas namanya. Keesokan paginya, Lin Xuang pergi ke kelas yoga, dan secara tak sengaja bertemu dengan Yang Yi, yang memiliki manikyur yang sama seperti di foto. Tapi alih-alih mengobrol dengan selingkuhan suaminya, ia justru bertemu dengan sahabatnya, Jiang Xi. Setelah mengetahui semuanya, sahabatnya menyarankan agar ia tidak menceraikan suaminya meskipun telah dikhianati. Karena jika itu terjadi, kehidupan ideal dan kestabilan secara ekonomi yang selama ini ia nikmati bisa runtuh seketika. Situasinya pun semakin rumit, ketika Wei Min menghabiskan semua tabungan yang disiapkan untuk pendidikan anak mereka, demi membeli villa untuk orang tuanya. Hal ini sangat mengecewakan Lin Xuang. Setiap hari terasa lebih buruk dari sebelumnya. Dan suatu malam, Lin Xuang menyadari bahwa pakaian suaminya berbau parfum wanita lain. Yang berarti dia masih berhubungan dengan selingkuhannya. Lelah dengan semua ini, keesokan paginya Lin Xuang menemui Yang Yi dan memintanya untuk menjauhi suaminya. Tapi Yang Yi menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa ia dan Wei Min saling mencintai. Tak lama kemudian, Lin Xuang pulang dan menerima paket berisi gaun indah dan elegan untuk pesta yang akan datang. Begitu melihat ukurannya, Lin Xuang menyadari bahwa gaun itu lebih kecil dan bukan ditujukan untuk dirinya, melainkan untuk selingkuhan suaminya. Meski begitu, Lin Xuang tetap pergi ke pesta malam itu, dengan gaun yang cantik dan berpura-pura menjadi wanita paling bahagia di dunia. Saat dikelilingi oleh orang-orang sukses dan pekerja keras, ia merasa canggung karena mereka tak mengerti mengapa ia memilih menyerah pada karir, demi menjadi ibu rumah tangga. Ia merasa bersalah atas keputusan tersebut dan menyadarinya lalu pulang lebih awal. Malam berikutnya, Lin Xuang tidak bisa tidur karena putrinya menangis dan muncul ruam di seluruh tubuhnya. Melihat hal ini, Lin Xuang langsung membawa Chao ke rumah sakit, dan menelepon suaminya untuk memberitahu. Tapi sang suami tidak mengangkat telepon karena sedang berkencan dengan selingkuhannya. Saat fajar, ibu dan anak itu pulang ke rumah tanpa menunggu Wei Min. Saat suaminya akhirnya pulang, Lin Xuang marah besar karena suaminya tidak mengangkat telepon di saat sang anak sangat membutuhkan kedua orang tuanya. Setelah pertengkaran itu, Lin Xuang menjual cincin tunangannya seharga 7 juta dan bertemu dengan seorang wanita terkenal bernama Si Ji, yang bekerja sebagai pengacara. Lin Xuang tidak hanya meminta bantuan perceraian, tapi juga mengungkapkan bahwa ia sedang menganggur dan tidak punya penghasilan, yang membuatnya mungkin tidak bisa mendapatkan hak asuh anaknya. Sebenarnya ia bisa memakai harta yang didapat selama menikah, tapi sayangnya, sang suami sudah menghabiskan semuanya, jadi Lin Xuang tidak akan mendapatkan apapun jika bercerai. Akhirnya, pengacara menyarankan agar ia menunggu sampai sang suami mengumpulkan aset baru, dan Lin Xuang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sebelum mengajukan cerai. Tak lama setelah itu, pertemuan antara Lin Xuang dan selingkuhan suaminya pun terjadi. Dalam pertemuan itu, Lin Xuang meminta Yang Yi untuk membantunya mendapatkan hak asuh anak dan mengembalikan sebagian asetnya, dan sebagai gantinya ia bersedia bercerai dan meninggalkan Wei Min. Tapi Yang Yi tidak mau berkompromi dan tidak berniat berbagi kekayaan pria kaya itu, karena ia adalah gadis miskin dari kalangan bawah, tinggal di apartemen bobrok bersama adik laki-lakinya, yang kerjanya cuma main game. Faktanya, semua baju mahal, perhiasan, dan tas tangan yang dimiliki Yang Yi hanyalah barang palsu. Jadi, tidak mungkin dia akan melepaskan semua yang diberikan Wei Min. Keesokan paginya, Lin Xuang mulai mencoba mencari pekerjaan, tapi setelah beberapa panggilan yang gagal, ia jatuh dalam depresi. Segalanya berubah ketika ia melihat seorang pria sedang mencari taksi. Lin Xuang menawarkan bantuannya, dan setelah menyadari bahwa ia cukup pandai melakukannya, ia pun memutuskan untuk menjadi sopir taksi.
Suami Lin Xuang menghadiri pesta bisnis untuk mendapatkan kontrak bisnis, dan menjanjikan promosi kepada Yang Yi jika ia membantunya. Tanpa ragu, Yang Yi menerima tawaran bosnya. Namun, para pria di pesta itu memaksanya untuk minum. Saat Yang Yi terlalu banyak minum dan tak berdaya, salah satu pria membawanya pulang ke rumahnya. Tapi untungnya mereka terlihat oleh Lin Xuang, yang kemudian menyelamatkan selingkuhan suaminya itu dan membawanya ke apartemennya. Keesokan paginya, Yang Yi mengetahui bahwa Wei Min malah mempromosikan teman sekelasnya, bukan dirinya, yang membuatnya sangat marah. Ia berniat melabrak kekasihnya, tapi Wei Min berpendapat bahwa rekan kerjanya lebih layak dan pantas mendapatkan promosi tersebut. Tapi Yang Yi mulai meragukan apakah Wei Min bisa dipercaya. Sementara itu, Lin Xuang secara tak sengaja bertemu teman lama sekaligus mantan teman kuliahnya yang bernama Gu Sui. Gu Sui kini telah menjadi pengusaha sukses, tapi menyembunyikan kesuksesannya dari Lin Xuang, dan fakta bahwa ia telah jatuh cinta pada Lin sejak pertama kali bertemu. Di saat yang sama, hidup Yang Yi makin sulit karena ia menyewa apartemen tapi tidak punya uang untuk membayar sewa. Tak lama kemudian, kekasihnya mempromosikannya dan memindahkannya ke departemen lain, yang justru membuat Yang Yi makin khawatir. Beberapa hari setelah itu, Yang Yi setuju membantu Lin Xuang dengan imbalan komisi 20% dari uang yang didapat. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mencari bukti bahwa Wei Min telah berselingkuh. Untuk itu, Yang Yi mengajak pria itu pergi ke museum, di mana mereka tidak hanya melihat lukisan, tapi juga berciuman dengan penuh gairah. Pada saat itu, mereka dipergoki oleh Lin Xuang, yang langsung menampar suaminya dan sang selingkuhan. Lin Xuang mulai memeras Wei Min agar memberikan uang dan aset yang menjadi haknya berdasarkan pernikahan mereka. Sejak hari itu, Wei Min mulai mengabaikan selingkuhannya dan tidak lagi menjawab panggilan dari Yang Yi. Marah, Yang Yi membeli bunga untuk dirinya sendiri dan pura-pura sedang didekati banyak pria. Ia berharap Wei Min akan cemburu. Di waktu yang sama, ayah Lin Xuang masuk rumah sakit karena kakinya patah. Saat mengunjungi ayahnya, Lin Xuang mengetahui bahwa Gu Sui ternyata lebih peduli pada ayahnya daripada menantunya sendiri. Melihat hal ini, Wei Min marah besar pada istrinya dan menyuruhnya berhenti dari pekerjaan sebagai sopir taksi agar bisa fokus mengurus rumah. Lin Xuang menceritakan hal ini ke orang tuanya, tapi mereka sangat tidak setuju, karena menurut mereka tidak adil jika Lin berhenti bekerja dan tak bisa mengurus anaknya sendiri. Menyadari bahwa ia tak bisa membuang waktu lagi, Lin Xuang memutuskan mencari pekerjaan bagus di perusahaan bergengsi. Keesokan harinya, ia mulai mengikuti beberapa wawancara kerja, tapi para pemimpin perusahaan teknologi meragukan kualifikasinya, karena Lin Xuang belum pernah bekerja sebelumnya. Beberapa hari kemudian, pasangan itu menghadiri sebuah pesta bersama putri mereka. Tak lama kemudian, anak mereka mulai merasa gatal-gatal, yang membuat Lin Xuang panik. Lin Xuang makin panik saat melihat Yang Yi muncul di pesta itu dengan gaun yang sangat indah. Meski perhatian sang suami tertuju pada selingkuhannya, ia menolaknya, dan saat pulang ke rumah, ia meyakinkan istrinya bahwa ia tak akan mengkhianatinya lagi. Untuk membuktikan keseriusannya, Wei Min mentransfer 50 juta untuk dana pendidikan anak mereka. Malam berikutnya, sang istri dan mantan selingkuhan bertemu untuk membahas semua yang terjadi. Lin Xuang menyarankan Yang Yi untuk mencari kebahagiaan sendiri, tapi Yang Yi masih mencintai Wei Min dan rela melakukan apapun agar bisa tetap bersamanya. Di saat yang sama, kondisi perusahaan Wei Min mulai memburuk, dan berdampak besar padanya dan rekan-rekannya. Suatu waktu, terjadi kebocoran informasi yang menyebabkan kerugian finansial besar. Mengetahui bahwa suaminya juga terlibat dalam kebocoran tersebut, Lin Xuang meminta bantuan Yang Yi untuk menemukan bukti agar bisa membongkar perbuatan kotor Wei Min. Di hari yang sama, Lin Xuang mendapat kabar bahwa ia diterima sebagai asisten di sebuah perusahaan. Ia segera berangkat, dan baru tahu bahwa pekerjaan itu diberikan oleh Gu Sui, kenalan lamanya. Wei Min lalu mengajak Yang Yi makan malam mewah di restoran, di mana ia meminta maaf dan berjanji tak akan mengkhianatinya lagi. Berbeda dengan istrinya, sang selingkuhan yang naif mempercaya ucapannya dan menghapus semua informasi terkait kebocoran data agar tak ada yang tahu bahwa itu perbuatan Wei Min. Lin Xuang mencoba menyadarkannya, tapi percuma, karena Yang Yi sudah terlalu buta karena cinta, yang akhirnya menimbulkan konflik baru. Kebahagiaan buta Yang Yi tak berlangsung lama, karena beberapa hari kemudian kekasihnya meminta dia diam-diam merekam percakapan dengan mitra bisnisnya untuk menjebaknya. Rencana Wei Min berhasil, tapi semua rekan kerja langsung tahu siapa yang telah menjebak si pebisnis. Sejak hari berikutnya, rekan-rekan kerja mulai menjauhi Yang Yi dan enggan berinteraksi dengannya, yang membuat hati Yang Yi sangat terluka. Sementara itu, Lin Xuang sedang berjalan-jalan di taman dan tiba-tiba melihat bola-bola pink dan tanda panah yang mengarah ke rute tertentu. Mengikuti petunjuk itu, ia sampai di universitas, tempat ia bertemu suaminya yang dikelilingi ratusan balon. Ternyata hari ini adalah hari peringatan ke-10 tahun pernikahan mereka,
Dan Wei Min tidak hanya menyiapkan kejutan perayaan, tapi juga berlutut, memberikan cincin. Yang Yi melihat foto kejadian itu di media sosial dan bertemu dengan Lin Xuang untuk membicarakan tindakannya. Istri pengusaha itu mengakui bahwa ia menerima lamaran tersebut, tapi hanya untuk menjaga citra hubungan mereka. Malam harinya, Yang Yi menerima hadiah dari kekasihnya dan pergi berkencan dengannya di restoran mewah. Setelah makan malam dan beberapa gelas minuman, mereka saling bersumpah mencintai. Tapi Yang Yi mulai sadar bahwa Wei Min hanya memanfaatkan kepolosan dan kepercayaannya. Keesokan paginya, sang sekretaris akhirnya yakin bahwa pengusaha itu hanya mempermainkannya. Perusahaan mengetahui bahwa ia telah menghapus beberapa data penting, tapi Wei Min sama sekali tidak melakukan apapun untuk melindungi gadis itu. Menyadari bahwa kakaknya belum pulang, adik laki-laki Yang Yi memberitahu Lin Xuang, dan mereka bersama-sama mencari Yang Yi. Mereka segera menemukannya sedang mabuk di bar, memimpikan balas dendam terhadap pria kaya yang mengkhianati perasaannya. Yang Yi kini siap tidak hanya membantu Lin Xuang, tapi juga melakukan segalanya untuk menghancurkan Wei Min untuk selamanya. Tak lama kemudian, pria kaya itu mengatakan kepada Yang Yi bahwa ia akan membantunya mencari pekerjaan baru. Tapi Yang Yi marah dan berjanji akan membuatnya menyesal karena telah memperlakukannya seperti itu. Keesokan paginya, Yang Yi muncul di kantor dengan berdandan cantik dan senyum lebar, menarik perhatian banyak rekan kerja. Tak lama setelah itu, Wei Min secara resmi memecat asistennya, memaksanya berkemas dan meninggalkan kantor untuk selamanya. Lin Xuang bersama anaknya dan orang tua suaminya sedang menikmati liburan, ketika tiba-tiba dua preman muncul di rumah dan menuntut agar ayah Wei Min membayar utangnya. Saat tiba di sana, orang tua Lin Xuang melihat apa yang terjadi dan mencoba campur tangan. Tapi ayah Lin Xuang tiba-tiba jatuh sakit dan pingsan, lalu segera dibawa ke rumah sakit. Di hari yang sama, seorang karyawan baru bernama Joyce datang ke perusahaan Wei Min. Gadis cantik yang langsung menarik perhatian semua orang, termasuk sang bos. Tak lama kemudian terungkap bahwa Joyce bukan hanya gadis kuat dan tegas, tapi juga putri dari pria berkuasa. Setelah mengetahui hal itu, Wei Min sangat antusias bekerja sama dengannya dan siap membantu kapanpun diperlukan. Sementara itu, hubungan antara Lin Xuang dan Yang Yi semakin membaik dan erat. Mungkin mereka bisa dibilang sahabat. Tapi untuk saat ini, belum sepenuhnya. Jai, adik laki-laki Yang Yi, jatuh cinta pada Lin Xuang dan berusaha menarik perhatiannya. Jai bekerja sebagai agen properti dan mencoba mengenal Lin Xuang dan putrinya lebih dekat, menunjukkan perhatian dan kepedulian. Secara tak sengaja bertemu mantan kekasihnya, Wei Min bersikap meremehkannya, yang membuat gadis itu sangat marah. Setelah bertemu Lin Xuang, ia mengakui bahwa ia membenci mantan kekasihnya, tapi takut membalas dendam karena khawatir reputasinya sendiri bisa hancur. Tak lama kemudian, Wei Min dan Gu Sui bertemu untuk membicarakan kerjasama antara perusahaan mereka. Gu Sui mengundang Yang Yi, sebagai profesional berpengalaman, untuk ikut dalam pertemuan itu. Sang mantan kekasih pun memanfaatkan kesempatan dan membanggakan diri bahwa ia yang telah mengajari Yang Yi segalanya. Namun Gu Sui tetap tegas dan tidak bisa digoyahkan. Dan selama negosiasi, ia bersikeras agar perusahaan Wei Min segera menyelesaikan kontraknya. Jika tidak, kerja sama batal. Menyadari posisinya yang sulit, Wei Min memohon agar Yang Yi kembali ke perusahaan dan membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Tak lama setelah itu, sang pengusaha bertemu Joyce, yang membelikan kue untuk ulang tahunnya. Mereka berbicara soal kehidupan dan masalah kecil, dan si cantik mulai menyukai pria itu, tanpa sadar siapa dirinya sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Yang Yi memberitahu Lin Xuang bahwa kini Wei Min punya selingkuhan baru, yaitu si cantik Joyce. Istri pengusaha itu tidak terkejut sama sekali dan tidak bereaksi atas kabar itu, karena ia sadar bahwa Wei Min hanya memanfaatkan orang lain, dan Joyce bukan pengecualian. Gadis itu adalah putri orang berpengaruh, yang berarti Wei Min akan memanfaatkan kepolosannya demi kepentingan bisnisnya. Hari itu juga, Jai memberanikan diri menyatakan cintanya kepada Lin Xuang. Tapi karena Lin Xuang sudah menikah dan jauh lebih tua darinya, ia menolaknya secara halus dan menawarkan untuk berteman saja. Beberapa hari kemudian, Lin Xuang datang ke tempat kerjanya yang baru dan awalnya merasa sangat gugup, tapi ia cepat beradaptasi dan menemukan kecocokan dengan tim. Tak lama kemudian, Lin Xuang dan Yang Yi menyadari bahwa bukan hanya kebencian terhadap Wei Min yang menyatukan mereka, tapi juga persahabatan sejati yang telah tumbuh selama ini. Yang Yi mendukung sahabatnya di masa sulit dan memintanya untuk terus beradaptasi bekerja di perusahaan milik Gu Sui. Mantan teman kuliah itu mengaku bahwa Lin Xuang lah yang menginspirasinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Keesokan paginya, Wei Min dan Joyce pergi dalam perjalanan bisnis bersama dan menghabiskan waktu bersama. Lin Xuang memanfaatkan kesempatan ini untuk menandatangani surat cerai dari suaminya.
Sayangnya, pengacara Si Ji memberitahu bahwa meskipun Lin Xuang sekarang punya pekerjaan tetap, masih ada kemungkinan besar bahwa hak asuh anak akan jatuh ke tangan suaminya. Karena itu, Lin Xuang memutuskan menunggu waktu yang paling tepat untuk bercerai. Sementara itu, Joyce kembali dari perjalanan bisnis dan pergi ke rumah ayahnya. Setelah mengetahui bahwa putrinya berkencan dengan Wei Min, sang ayah dengan tegas melarang mereka bertemu, karena Wei Min sudah menikah. Tapi Joyce tidak menuruti larangan ayahnya karena ia sangat mencintai pengusaha itu. Beberapa hari kemudian, diadakan pesta mewah yang dihadiri Wei Min dan Joyce sebagai pasangan. Tak lama, Yang Yi dan Gu Sui juga muncul di pesta itu, tampak seperti pasangan romantis, yang mengejutkan semua orang. Yang lebih mengejutkan lagi, Yang Yi mengenakan gaun yang sama dengan Joyce, yang menciptakan ketegangan antara keduanya. Setelah kejadian itu, Yang Yi menjadi pusat perhatian tim, dan Wei Min kembali mencoba menunjukkan ketertarikan padanya. Tapi kini Yang Yi lebih cerdas dan menolak pria itu. Sementara itu, Lin Xuang sedang mengobrol dengan rekan kerjanya, yang menganggap Gu Sui adalah pria tampan dan pintar yang diidam-idamkan semua wanita. Lin Xuang pun teringat momen indah di masa kuliah bersama Gu Sui, dan menyadari bahwa pria itu dulu tidak seperti sekarang. Keesokan paginya, Lin Xuang dan Yang Yi membobol ponsel Wei Min untuk mencari bukti bahwa ia telah mentransfer sejumlah besar uang ke rekening-rekening tak dikenal. Setelah memeriksa dokumen, pengacara mengonfirmasi bahwa Wei Min memang telah mencuri uang milik keluarga agar tidak perlu membaginya dengan sang istri. Ini tindakan ilegal, dan Si Ji siap menggunakan bukti ini di pengadilan. Malam harinya, Joyce menyatakan cintanya pada Wei Min, tapi pria itu menolaknya dan mengingatkan bahwa ia masih berstatus menikah. Sakit hati, Joyce pun mabuk dan pergi ke bar karaoke terdekat, tempat ayahnya menemuinya. Hampir menangis, Joyce memohon agar orang tuanya membujuk Wei Min untuk bersamanya, tapi mereka menolak karena tahu pria itu buruk dan putri mereka pantas mendapatkan yang lebih baik. Tidak setuju dengan pendapat orang tuanya, Joyce ngambek dan keluar dari rumah sambil menangis, lalu tiba-tiba bertemu Wei Min. Setelah mengetahui situasi dan melindungi Joyce dari hujan, Wei Min menyewa kamar hotel. Joyce selalu menciumnya, dan akhirnya mereka menghabiskan malam bersama. Setelah kejadian itu, Joyce terus menekan orang tuanya, dan kemudian memberitahu Wei Min bahwa ia telah membujuk mereka untuk bergabung dengan perusahaannya. Yang Yi dan Lin Xuang mengetahui semua ini, tapi mereka tidak terkejut karena pria kaya dan tampan itu kembali menipu gadis polos. Malam harinya, ibu Joyce menyarankan putrinya agar menjauh dari Wei Min yang licik, tapi Joyce bersikeras bahwa ia rela melakukan apa saja demi bisa bersama pria itu. Mendengar pembicaraan mereka, Wei Min menyatakan bahwa ia mencintai Joyce dan ingin bersama dengannya. Tapi sang ibu tak mau melanjutkan percakapan. Tak lama setelah itu, Joyce bertanya kapan Wei Min akan menceraikan Lin Xuang, dan ia berjanji akan segera melakukannya. Tapi juga meminta agar hubungan mereka dirahasiakan supaya tidak ada yang mengganggu kebahagiaan mereka. Beberapa hari kemudian, Wei Min memperkenalkan Joyce pada orang tuanya, dan mengumumkan bahwa ia akan menceraikan Lin Xuang. Meski terkejut, orang tuanya tetap mendukung keputusan sang anak. Keesokan paginya, Lin Xuang menelepon suaminya karena tidak bisa membayar di toko. Ia mengakui bahwa kartunya diblokir karena pengeluarannya terlalu besar, dan ia sengaja membatasi akses keuangan Lin agar ia tidak boros. Meski perlakuan suaminya menyebalkan, Lin Xuang justru merasa sangat bahagia, karena ia ditunjuk sebagai pemimpin proyek baru di perusahaannya. Lin Xuang terharu atas kepercayaan ini dan berterima kasih kepada Gu Sui, tapi pria itu merasa tak melakukan apapun yang istimewa, karena ia sangat yakin dengan kemampuan Lin. Malam harinya, Lin Xuang mengetahui bahwa suaminya telah membeli rumah dengan uang milik bersama mereka. Keesokan harinya, ia pergi ke pesta dan tanpa sengaja bertemu suaminya. Saat menyadari Joyce ada bersamanya, Lin Xuang memeluk suaminya, membuat Joyce cemburu. Marah, Joyce pun pergi, tapi tak lama Wei Min mendatangi tempatnya untuk menenangkannya dan memberitahu bahwa ada kejutan. Keesokan paginya, pasangan itu pergi ke toko perhiasan untuk membeli cincin kawin. Di sanalah Chao, putri kecil mereka, melihat ayahnya dan Joyce, lalu menangis hebat dan jatuh, hingga akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Saat bertemu di rumah sakit, suami istri itu bertengkar hebat. Dan Wei Min akhirnya mengajukan perceraian. Ia menyatakan bahwa ia akan menjadi wali bagi anak mereka, karena menurutnya Lin Xuang tidak bisa menjadi ibu yang baik dan harus meninggalkan mereka. Tak lama setelah itu, ia mengusir istrinya dari apartemen dan menjual properti mereka. Hal ini membuat Lin Xuang marah karena ia harus mencari tempat tinggal baru. Ia mencoba berbicara dengan suaminya, tapi pria itu merasa tindakannya sudah benar, karena mereka akan bercerai dan tidak seharusnya tinggal bersama lagi. Untungnya, Gu Sui menemukan rumah yang nyaman dengan harga bagus untuk Lin Xuang, sehingga masalah tempat tinggal bisa terselesaikan. Tak lama kemudian,
Diketahui bahwa perusahaan tempat Jai bekerja ditutup karena kasus penipuan. Akibatnya, Jai harus mengganti sejumlah besar uang kepada para korban sebagai kompensasi. Dalam keputusasaan, Yang Yi meminta bantuan salah satu rekan kerjanya untuk meminjamkan uang. Minbo awalnya setuju tanpa ragu, tapi kemudian berubah pikiran karena ia sendiri tidak punya cukup uang. Tak lama, Wei Min mengetahui bahwa mantan istrinya menjadi kepala proyek baru di perusahaan Gu Sui dan memutuskan untuk bertemu dengannya. Wei Min meminta agar Lin Xuang dikeluarkan dari proyek, tapi Gu Sui menolak karena ia mempercayai Lin Xuang dan yakin dengan kemampuannya. Keesokan paginya, Lin Xuang menemukan bahwa proyek tersebut memiliki cacat serius yang bisa menimbulkan banyak masalah untuk perusahaan. Menyadari bahwa ia bertanggung jawab sebagai pemimpin proyek, Lin Xuang memutuskan untuk mengundurkan diri. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa mantan mertuanya telah membawa Chao keluar dari sekolah tanpa persetujuannya. Dalam usaha mencari putrinya, Lin Xuang bertemu dengan mantan suaminya dan menuntut untuk memberitahukan di mana Chao berada. Tapi Wei Min menolak mengatakan yang sebenarnya, tapi dia berjanji akan mengizinkan mereka bertemu lagi, jika Lin Xuang menandatangani surat cerai tanpa menerima sepeser pun. Setelah tahu semua ini, Yang Yi memutuskan menemui Joyce untuk memperingatkan tentang siapa sebenarnya Wei Min. Yang Yi, seperti Joyce, pernah menjadi selingkuhan pengusaha itu dan sadar bahwa Wei Min sangat pandai berkhianat dan memanipulasi. Meski sudah diperingatkan oleh Yang Yi, Joyce tetap tidak percaya dan malamnya bertemu ayahnya, tapi sang ayah menolak hubungan putrinya dengan Wei Min. Tak lama kemudian, Joyce bertemu Wei Min, dan dalam pertengkaran Joyce menuntut agar Wei Min menceraikan Lin Xuang dalam waktu 1 bulan, kalau tidak, hubungan mereka akan berakhir, dan ia akan menghadapi masalah besar. Beberapa hari kemudian, Wei Min mengadakan makan malam pertunangan dengan Joyce. Tapi acara itu diganggu oleh Lin Xuang yang dengan marah. Lin Xuang mengumumkan bahwa suaminya telah menculik anak mereka dan tidak mengizinkan mereka bertemu. Tak lama, seluruh perusahaan tempat Wei Min bekerja mengetahui kejadian ini. Dewan direksi memutuskan untuk memberikan sanksi keuangan, tapi Joyce tetap bertahan di sisi Wei Min, meski harus bermusuhan dengan orang tuanya. Tak lama kemudian, pasangan itu bertemu dengan pengacara untuk membahas perceraian. Lin Xuang hanya ingin bisa melihat putrinya, tapi Wei Min bersedia mengizinkan itu hanya jika ia menyerahkan semua hartanya. Menyadari bahwa ia akan kehilangan segalanya, Lin Xuang terpaksa setuju demi bisa bertemu Chao, dan akhirnya mereka resmi bercerai. Tak lama setelah itu, Lin Xuang dan Yang Yi memulai bisnis mereka sendiri, mengajak semua mantan rekan kerja mereka. Joyce merasa bahagia karena kini Wei Min sepenuhnya miliknya. Ia mengumumkan bahwa dirinya hamil, tapi Wei Min tidak menunjukkan reaksi, karena mereka harus mengadakan pernikahan yang mewah. Saat ini ia tidak punya uang untuk itu, dan Wei Min menyarankan agar acara ditunda dulu. Pria itu juga berselisih dengan orang tuanya karena belum membayar rumah yang pernah dijanjikan. Tak lama kemudian, Lin Xuang secara resmi membuka perusahaan teknologi kecil dengan misi mempermudah kehidupan para wanita. Hubungan Lin Xuang dan Gu Sui terus membaik, dan tak lama mereka menjadi sahabat dekat. Lin Xuang menyadari bahwa Gu Sui bukan hanya orang baik, tapi juga seseorang yang membuatnya nyaman. Yang Yi menyarankan agar Gu Sui mencoba memenangkan hati Lin Xuang, tapi ia menolak dan bilang tak punya perasaan padanya meskipun sebenarnya itu bohong. Keesokan paginya, Gu Sui memberi Lin Xuang beberapa nasihat untuk membawa perusahaannya ke tingkat berikutnya. Ia semakin sering menghabiskan waktu dengan Lin Xuang, memasakkan makan siang untuknya, dan membantunya meyakinkan seorang programmer terkenal untuk bergabung dengan perusahaannya. Beberapa hari kemudian, Wei Min pergi ke mall bersama putrinya. Saat sedang berjalan, Chao tiba-tiba memberitahu ayahnya bahwa Lin Xuang dan Yang Yi sekarang bersahabat. Dari situ, Wei Min menyadari bahwa semua masalah yang ia alami adalah hasil rencana kedua wanita itu yang ingin membalas dendam. Sementara itu, Lin Xuang bertemu dengan Joyce, dan Joyce mencoba menghina mantan istrinya. Tapi Lin Xuang hanya dengan tenang mengucapkan terima kasih karena telah membantu menyingkirkan mantan suaminya, dan menyarankan Joyce untuk lebih berhati-hati karena pria itu tidak bisa dipercaya. Tak lama kemudian, Wei Min dan Joyce bersiap menggelar pesta pernikahan besar-besaran, tapi orang tua Joyce tak menghadiri acara itu dan tak menjawab telepon putrinya. Saat itu, Joyce ingin membatalkan pernikahan, tapi sudah terlambat karena orang tua pengantin pria sudah tiba. Orang tuanya juga sudah datang, tapi hanya untuk menyaksikan dari kejauhan. Pestanya terlihat sempurna, tapi semuanya mulai kacau. Orang tua Joyce bersumpah akan menghancurkan Wei Min jika dia menyakiti putri mereka. Mendengar itu, ibu mempelai pria langsung membuat keributan besar. Di saat yang sama, Lin Xuang merasa sangat tertekan dalam menjalankan perusahaannya, karena ia tidak menyangka menjadi pemimpin perusahaan akan seberat dan setegang itu. Tak tahan, gadis malang itu menangis di depan Gu Sui. Untuk mendukung Lin Xuang,
Gu Shui memutuskan untuk berinvestasi di perusahaannya demi memperbaiki kondisi keuangannya. Tak lama, orang tua Wei Min memutuskan pindah ke rumah anaknya, yang menyebabkan keributan besar dengan Joyce. Joyce mengurung diri di kamar mandi sebagai bentuk protes. Hal ini menimbulkan banyak masalah di rumah, hingga akhirnya Wei Min berjanji pada orang tuanya akan mencari rumah baru. Lin Xuang pun berusaha mencari investor, tapi tak satu pun tertarik dengan perusahaannya, membuatnya semakin frustrasi. Beberapa hari kemudian, Lin Xuang mengetahui bahwa ada sebuah perusahaan yang bersedia berinvestasi dan bekerja sama dengannya. Lin Xuang sangat senang dan terharu karena akhirnya semua usaha dan dedikasinya membuahkan hasil. Malam harinya, Gu Shui berniat menyatakan cinta pada Lin Xuang, tapi percakapan mereka terganggu oleh telepon masuk. Keesokan harinya, ia kembali mencoba mengungkapkan perasaannya dan menyiapkan kue ulang tahun kecil. Namun, Gu Shui kurang percaya diri dan akhirnya marah pada dirinya sendiri. Malam harinya, Joyce mendengar percakapan suaminya dan menyadari bahwa Wei Min membocorkan informasi penting ke perusahaan lain demi keuntungan pribadi. Joyce cemas karena hal itu bisa membuatnya berurusan dengan hukum, tapi Wei Min tidak mau mendengarkan nasihatnya. Keesokan paginya, Lin Xuang bertemu dengan seorang profesor universitas yang mengundangnya ikut konferensi. Ternyata Gu Shui juga ada di sana untuk memberikan kuliah, dan pada suatu momen, ia ditanya tentang kehidupan pribadinya. Pria itu mengaku bahwa ia telah jatuh cinta pada seorang wanita selama 15 tahun, dan Lin Xuang terkejut karena menyadari bahwa yang dimaksud adalah dirinya. Setelah konferensi, Gu Shui memberanikan diri menyatakan cintanya. Namun mereka berdua ragu untuk memulai hubungan baru setelah perceraian yang berat. Lin Xuang meminta waktu untuk berpikir, dan menceritakan semuanya kepada Yang Yi. Yang Yi menyarankannya untuk mengikuti kata hati agar tidak menyesal nanti. Sementara itu, Wei Min mabuk di pesta dan mengabaikan panggilan Joyce, serta baru pulang menjelang pagi. Saat menunggunya, Joyce tetap menunjukkan perhatian meski marah. Dalam keadaan mabuk, Wei Min meracau tentang betapa hebatnya Lin Xuang sebagai istri, yang membuat Joyce marah dan menyiram wajahnya dengan air sebelum pergi ke rumah orang tuanya. Beberapa hari kemudian, diadakan rapat evaluasi teknis untuk menguji kinerja inovasi dan potensi pasar. Selama uji coba, perusahaan Lin Xuang sempat menang, tapi kemudian berada di posisi terakhir, yang membuatnya kecewa. Tim Lin Xuang tidak menyerah dan memutuskan untuk bekerja lebih keras agar bisa naik ke puncak. Di saat yang sama, orang tua Joyce memaksa Wei Min menandatangani perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa semua asetnya milik Joyce, dan jika mereka bercerai, Joyce akan mendapatkan sebagian besar hartanya. Sementara itu, perusahaan Lin Xuang terus berkembang dan mendapat sponsor baru. Hubungan antara Lin Xuang dan Gu Shui juga semakin dekat, dan tampaknya mereka bisa jadi pasangan yang baik, meski Lin Xuang belum siap. Tak lama kemudian, Wei Min berada dalam masalah karena polisi mulai menyelidiki kasus penipuan yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Ia meminta bantuan ayah Joyce, tapi pria tua itu menolak karena tak ingin ikut terseret ke penjara. Tak lama, Wei Min meminta Joyce yang sedang hamil untuk bicara pada ayahnya, tapi Joyce yang sudah melihat sisi asli suaminya juga menolak. Marah, Wei Min berkata bahwa ia menyesal telah menikahi Joyce. Joyce pun pergi dari rumah sambil menangis dan tiba-tiba mengalami kontraksi. Secara kebetulan, Lin Xuang dan Yang Yi berada di dekat sana dan membantu membawanya ke rumah sakit, tempat putranya lahir. Setelah mengetahui perbuatan kotor Wei Min, Yang Yi diam-diam merekam percakapannya dengan seorang pebisnis lain menggunakan ponselnya. Wei Min yang menyadari hal itu mengejarnya dan mengancam akan memenjarakannya jika video itu tidak dihapus. Tapi Yang Yi membalas dengan tegas dan Wei Min pergi, meski masalahnya belum selesai. Joyce memutuskan bercerai dan melarang Wei Min bertemu dengan anak mereka. Wei Min berusaha melawan, tapi orang tua Joyce yang berpengaruh tidak membiarkannya menekan putri mereka. Putus asa, Wei Min pergi ke taman dan mengenang momen bahagia bersama istri pertamanya dan anaknya Chao. Keesokan paginya, Lin Xuang akhirnya menerima cinta Gu Shui, dan bersama Chao, mereka membentuk keluarga yang bahagia. Dari kejauhan, Wei Min melihat mereka dengan marah dan menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Frustrasi dan kecewa pada dirinya sendiri, Wei Min menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Tak lama kemudian, Lin Xuang dan Gu Shuya tidak hanya menjadi pasangan, tapi juga menggabungkan bisnis mereka, menciptakan perusahaan teknologi bergengsi. Dalam salah satu pameran, Gu Shuya menyiapkan kejutan romantis dan melamar Lin Xuang. Dan tanpa ragu, Lin Xuang menerima lamarannya. Beberapa minggu kemudian, Lin Xuang dan Gu Shuya akhirnya melaksanakan pernikahan dan mereka sangat berbahagia.